Presiden Jokowi mampu untuk mengambil satu kebijakan tanpa melalui rapat di DPR terkait dengan pembahasan anggaran pendapatan belanja negara. Dan saya pikir satu kebijakan itu bisa menjadi contoh, misalkan nanti selama 5 tahun ke depan Pak Prabowo kemudian memimpin bangsa ini. Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mencatat berbagai pencapaian yang signifikan dalam menjaga dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintahan Joko Widodo berhasil membuktikan bahwa dengan strategi pembangunan yang tepat, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, serta keberanian dalam melakukan reformasi struktural, Indonesia mampu menghadapi berbagai guncangan ekonomi, baik domestik maupun global, dengan stabilitas yang relatif baik. Secara keseluruhan, pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui kombinasi kebijakan yang terarah, konsisten, dan progresif. Dari pembangunan infrastruktur masif, reformasi investasi, hilirisasi industri, hingga penanganan krisis pandemi COVID-19, pemerintahan Joko Widodo membuktikan bahwa Indonesia mampu bertahan dan terus bergerak maju di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Warisan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini diharapkan akan terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Untuk membahas topik ini, kali ini kita akan mendapatkan insight dari Ibnu Tokan yang merupakan pegiat ekonomi. Mari kita saksikan. Oke, kalau kita lihat kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini, sebenarnya kalau kita lihat pada saat COVID-19 terjadi, itu kan kalau kita bicara soal ekonomi itu kan kita bicara soal fiskal dan moneter kan. Memang kebijakan fiskal yang diambil itu sekitar 60 triliunan lebih itu kan dari pos-pos anggaran yang kemudian harusnya untuk pembiayaan misalkan gaji dan lain-lain itu kan diambil untuk pos COVID, penanganan COVID, pos kesehatan, kemudian bantuan sosial, dan itu menjadi salah satu langkah yang cukup luar biasa. Karena kalau kita lihat secara faktanya di tahun 2020 itu kan salah satu kebijakan yang menurut kita yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu seharusnya kan APBN itu kan dibahas lewat DPR. Tetapi Pak Presiden Jokowi itu kemudian mengambil salah satu langkah tanpa pembahasan lewat DPR karena posisi force majeure atau daerah yang kita katakan bahwa dalam keadaan darurat. Sehingga anggaran itu kemudian tidak dibahas lewat DPR, tetapi banyak pro kontra di luar yang kemudian terjadi. Tapi itu merupakan satu kebijakan yang cukup luar biasa yang diambil dan tidak dilakukan oleh pemimpin manapun di seluruh dunia, sehingga mampu untuk menekan. Karena kalau kita lihat kan angka inflasi itu kan tidak sampai di angka 3% kan. Target Indonesia kan 5%, tetapi angka inflasi itu tidak di atas 3% dan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dalam kebijakan moneter itu kan pemerintah kemudian lewat bank-bank itu kan mengeluarkan yang namanya dana kur untuk masyarakat, bantuan dan lain sebagainya, dan mampu menekan angka kemiskinan ekstrim yang terjadi. Itu. Kalau misalkan kita lihat kan kondisi geopolitik global ya, perang Rusia-Ukraina, kemudian perubahan iklim dan lain-lain itu kan akan berdampak pada kondisi ketahanan ekonomi nasional. Sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kemudian harus mengikuti terkait dengan situasi perkembangan geopolitik dan situasi perubahan iklim dunia. Tetapi kebijakan yang diambil itu kalau kita baca, walaupun dalam posisi Indonesia itu sempat mengalami 2 kuartal itu ada mengalami persoalan perekonomian yang cukup luar biasa, tetapi mampu dikendalikan dengan baik sehingga angka inflasi itu tidak sampai pada naik di atas 3%. Ini itu. Terkait dengan angka kemiskinan ekstrim dan tingkat pengangguran itu, kan kita lihat bahwa angka kemiskinan ekstrim kalau kita pakai pendekatan versi Bank Dunia itu kan di angka di atas 2, berapa persen kan. Tetapi kemudian pemerintah mengambil satu kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim itu di bawah 1%. Kenapa demikian? Karena memang situasi COVID-19 ini menjadi satu situasi di mana
negara sedang berhadapan langsung, sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh APBN yang harusnya pos-pos anggarannya itu dikeluarkan untuk anggaran-anggaran pos yang lain itu dialihkan ke dua pos yang paling inti. Yang pertama penanggulangan COVID-19, kemudian yang kedua itu pemulihan kesehatan. Sehingga Indonesia ini kan merupakan satu negara yang paling cepat ya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kita tahu negara-negara besar misalkan seperti Amerika itu kan angka inflasinya tinggi sekali. Tapi Indonesia mampu untuk menekan itu karena tadi kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi itu dalam menekan angka laju inflasi itu dengan melibatkan fiskal dan moneter itu pembiayaan APBN, kemudian melibatkan bank untuk KUR dan lain-lain, itu menjadi salah satu faktor yang cukup luar biasa sehingga mampu menekan angka kemiskinan ekstrim dan juga angka pengangguran. Dan itu merupakan satu kebijakan yang luar biasa. Karena kenapa demikian? Kita tahu ada salah satu hal yang berubah dari sektor ekonomi kita. Postur ekonomi kita itu berubah dari ekonomi formal menjadi ekonomi non formal. Ekonomi non formal itu yang dimaksud Indonesia kan lagi menggenjot yang namanya UMKM. UMKM itu lagi digenjot sehingga perubahan postur ekonomi itu kemudian berubah. Tetapi ada satu hal yang perlu dipikirkan bahwa setiap pembangunan atau pendistribusian ekonomi baik dari APBN maupun secara infrastruktur itu harus kemudian melibatkan masyarakat dan mendapatkan income untuk negara. Tetapi kan di UMKM itu kan di perpajakan itu kan tidak ada sebenarnya. Harus ada salah satu keterlibatan karena pemerintah hari ini kan sudah menggodok yang namanya Cortex. Cortex itu salah satu kebijakan perpajakan basis digital ya, yang harusnya senantiasa dilakukan oleh pemerintah dan harus dilanjutkan program ini karena untuk mampu menambah anggaran pada APBN harus dipajaki berbagai sektor itu. Karena negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina itu sudah melakukan itu. Kalau kita menggunakan pendekatan itu, mungkin itu. Kalau kita lihat ya, secara jujur ya, dalam sektor akademisnya, kalau kita gunakan analisis Tolmin itu menjadi salah satu analisis di mana dia mengkaji masa depan, tetapi menggunakan seluruh rangkaian kajian masa lalu. Kalau dalam pendekatan ekonomi itu kan kita gunakan ekonomi masa lalu, ekonomi masa kini, dan ekonomi masa depan. Kalau ekonomi masa lalu itu kan kita kenal, ada yang namanya ekonomi Pancasila yang selalu digaungkan oleh the founding father kita, bicara soal ekonomi Pancasila. Kemudian ekonomi Pancasila itu berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial. Salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang bicara soal ekonomi Pancasila yang membuat kita tertarik itu bapaknya presiden selanjutnya kita ini, Bapak Prabowo Subianto, Pak Prof. Sumitro. Itu dalam bukunya terkait dengan bicara soal politik ekonomi itu cukup luar biasa bahwa ekonomi itu harus kembali kepada misi kerakyatan itu. Nah, apa yang terjadi hari ini di ekonomi saat ini? Ekonomi saat ini, kalau kita bicara secara jujur kan kita bicara bahwa ekonomi liberal. Kalau kita gunakan kurva ya, harusnya sekarang ini kan pasar bebas kalau kita bicara. Pasar, state dengan masyarakat. Logika ini kemudian kalau kita bicara tentang ekonomi masa depan, maka ada dua variabel yang bisa kita gunakan untuk membaca ekonomi masa depan itu. Ada namanya ekonomi hijau, ada namanya ekonomi biru. Ekonomi hijau itu bicara soal EBT, ekonomi baru terbarukan. Makanya nanti ada dibentuk yang namanya carbon tax dan lain-lain. Kemudian beberapa hal yang kemudian merupakan energi yang terbarukan lah, energi hijau, mengurangi emisi di tahun 2060 net zero emission yang digadang-gadangkan oleh Indonesia. Kemudian ekonomi biru, kita bicara soal ekonomi maritim. Nah, apa yang kemudian menjadi miss hari ini yang perlu diperbaiki untuk kepemimpinan hari ini, dari kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, kalau kita bicara secara jujur, sudah meletakkan pondasi ekonomi itu. Kenapa kita bilang sudah meletakkan pondasi ekonomi? Coba kita lihat akar yang sudah diletakkan hari ini oleh Presiden Jokowi bahwa inflasi tetap di bawah 3%,
walaupun kita sempat digenjot pada situasi COVID-19 yang cukup luar biasa, tetapi Indonesia mampu untuk menahan angka inflasi di bawah 3%. Dan itu satu pencapaian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara secara jujur, bahwa pencapaian yang luar biasa itu tadi, di tahun 2020 itu, kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja negara tidak melalui rapat DPR. Karena dalam keadaan situasi genting, kita berada pada situasi COVID tahun 2020. Dan banyak pro kontra yang terjadi di luar, tetapi pos anggaran yang kemudian dibahas tidak melalui DPR itu mampu untuk menekan buktinya. Angka inflasi tetap di bawah 3%, kemiskinan ekstrim teratasi, kemudian tingkat pengangguran mulai berkurang. Seluruh bank-bank sektor di moneter itu diperintahkan untuk membantu memberikan kur kepada masyarakat. Dan hal yang paling penting itu, satu lagi yang perlu kita bicarakan itu adalah di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu adalah salah satu hal yang cukup luar biasa yang memang sebenarnya tinggal saja pemerintah selanjutnya membentuk peraturan turunan sebenarnya. Karena dalam sistem peraturan perundang-undangan kita, kalau dalam kajiannya itu, suatu peraturan perundang-undangan itu harus ada peraturan di bawahnya yang bisa mengatur tentang itu. Sehingga merupakan satu turunan yang luar biasa dan bisa dilakukan. Mungkin seperti itu. Kembali lagi saya katakan bahwa apa yang menjadi pelajaran penting hari ini, bahwa walaupun ada isu-isu di luar yang beredar tentang situasi eskalasi politik nasional dan lain-lain, tapi kalau kita bicara dalam pendekatan ekonomi, Pak Presiden Joko Widodo itu sudah meletakkan ya dasar-dasar ekonomi kita hari ini, mulai dari food estate yang sudah diletakkan dasarnya, kemudian Omnibus Law dasarnya itu sudah diletakkan, tinggal kebijakan-kebijakan ini yang kemudian ditindaklanjuti terkait dengan aturan-aturan kebijakan itu. Nah, dan harapan kita tadi, saya kembali lagi ya menggunakan analisis Tolmin tadi, bahwa harapan ekonomi masa depan itu harus kemudian bisa merubah ya satu variabel, bahwa dalam satu piramida hari ini kan seakan-akan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu kemudian menginginkan kebijakan pasar ya, sesuai dengan permintaan pasar. Tetapi kita pikir bahwa hari ini perlu dirubah, kalau menggunakan pendekatan analisis Tolmin tadi, ekonomi Pancasila, kemudian ekonomi hari ini ekonomi liberal, di masa depan nanti ada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kalau Indonesia mau untuk menuju pada Indonesia Emas 2045 dalam pendekatan ekonomi, maka negara yang harus ada di atas. Negara yang harus mengatur pasar dan negara juga yang harus mengatur masyarakat. Kenapa demikian? Jokowi sudah meletakkan itu, Pak Presiden Jokowi sudah meletakkan itu. Kenapa meletakkan itu dalam Omnibus Law, food estate, dan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi dasar yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini mampu untuk bisa ditindaklanjuti. Karena kita cuma butuh dua variabel saja untuk menjadi negara maju. Yang pertama itu adalah soal ketahanan pangan, kemudian yang kedua itu adalah ketahanan energi. Tetapi problem Indonesia hari ini soal pembiayaan. Kita masih kurang di sektor pembiayaan. Makanya Pak Presiden nanti selanjutnya Pak Presiden Prabowo membentuk nanti yang namanya Badan Karbon dengan target pajak yang masuk ke APBN itu kan sekitar 30%. Saya pikir skema ini kemudian menjadi satu skema yang cukup luar biasa, karena di negara-negara maju mereka itu sudah punya pos terkhusus. Misalkan kalau APBN kita hari ini itu bukan hanya saja membiayai keadaan-keadaan darurat, tapi hampir seluruh sektor itu dibiayai oleh APBN. Di negara-negara maju, APBN itu hanya menangani situasi darurat. Misalkan COVID-19, oke, APBN itu turun. Tetapi ada sektor lain, misalkan yang khusus untuk misalkan sektor manufaktur, industri, dan lain-lain, itu harus sudah punya, negara harus bisa memajaki itu, agar bisa mengurus ini terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain-lain. Sehingga fokus APBN itu untuk mengurusi rakyat, fokus untuk infrastruktur dan pembangunan nanti di masa depan nanti, itu dari sektor pajak-pajak yang lain, pajak industri, pajak manufaktur, agar kita bisa mencapai tadi, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Karena Indonesia cukup luar biasa memiliki itu. Paru-paru dunia kan ada di Indonesia, ada di Kalimantan lah. Apalagi ekonomi biru. Indonesia punya laut yang cukup luar biasa. Nah, kalau pemerintah membentuk peraturan yang mampu untuk memajaki pasar,
untuk memberikan pemasukan kepada negara, maka itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa dan akan mampu membawa Indonesia pada Indonesia Emas 2045. Sehingga keberlanjutan program yang nantinya dijalankan oleh Pak Presiden Prabowo nanti, melanjutkan program Pak Jokowi ini, menjadi satu langkah yang kemudian harus ditindaklanjuti karena letak dasar-dasar ekonominya itu sudah diletakkan hari ini dan merupakan satu kebijakan yang cukup luar biasa yang bisa dibuktikan dengan angka inflasi tetap di bawah 3%. Mungkin itu. Pesan untuk kepemimpinan kali ini, saya cukup tadi mengapresiasi itu, bahwa dalam situasi genting terjadi COVID-19 yang cukup luar biasa, Pak Presiden Jokowi mampu untuk mengambil satu kebijakan tanpa melalui rapat di DPR terkait dengan pembahasan anggaran pendapatan belanja negara. Dan saya pikir satu kebijakan itu bisa menjadi contoh, misalkan nanti selama 5 tahun ke depan Pak Prabowo kemudian memimpin bangsa ini, terjadi situasi-situasi genting di bangsa ini yang terjadi, misalkan kita tidak tahu ada misalkan virus-virus lainnya masuk selain COVID-19 dan lain sebagainya, gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa digunakan oleh Pak Prabowo untuk memimpin bangsa ini dan membawa kita tetap pada ketahanan ekonomi yang nantinya akan membawa Indonesia pada Indonesia Emas 2045. Mungkin seperti itu.